Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pemirsa Khilafanis yang dirahmati oleh Allah, jumpa lagi dengan program kita yakni Kabar Petang. Hari ini kita akan membahas tema-tema terkini dengan narasumber yang kredibel tentu saja dari sudut pandang Islam. Inilah Kabar Petang selengkapnya. Pemirsa, Muharram adalah bulan pembuka dalam penanggalan tahun Islam atau kalender Hijriah. Pada 1 Muharram adalah awal persiapan hijrah Rasulullah Muhammad SAW dari Makkah menuju Madinah pada tahun 622 Masehi. Nah, dikutip dari kitab Tarikh Ibnu Hisham, memang Rasulullah Muhammad SAW tercatat baru hijrah ke Madinah dan tercatat tiba di sana 2 bulan berikutnya, yakni pada 12 Rabiul Awal 1 Hijriah, atau pendapat lain menyebutkan 2 Rabiul Awal 1 Hijriah 622 Masehi. Namun persiapan hijrah seperti pengutusan sahabat pendahulu, penjalinan kontak dengan penduduk Madinah dan sebagainya dilakukan lebih awal. Nah, bagaimana bentuk hijrah tersebut ya? Maksudnya di sini bagaimana bentuk hijrah hati atau hari ini ya? Bagaimana bentuk konkret meninggalkan sistem jahiliyah saat ini, bagaimana bentuk totalitas umat menuju penerapan sistem Islam. Untuk membahasnya kami terhubung dengan Ketua Forum Dokter Muslim Peduli Bangsa, Dr. Ahmad Sastra. Assalamualaikum Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Al- Monan. Alhamdulillah, ini setelan jasnya ikonik sekali ya, teringat saya kepada baik, Dokter. Tahun 1444 Hijrah ini sudah berlalu. Kita sekarang masuk di 1445 Hijriah. Nah, beragam suasana yang termasuk suasana duka terjadi sepanjang tahun lalu, mulai dari pandemi, ya, kemudian krisis ekonomi, kemudian korupsi yang terus merajalela. Nah, bagaimana catatan Anda terkait masalah ini, Dokter? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita coba ya, Mas Nanang, ya kita kaitkan pertanyaan ini dengan momentum hijrah gitu ya, momentum tahun baru. Jadi kalau kita kaitkan sesuai dengan judul, maka berarti kondisi ini menunjukkan bahwa negeri ini belum berhijrah gitu. Karena apa? Karena hijrah itu kan intinya adalah satu perpindahan ya, satu perubahan gitu. Kalau kita flashback ke belakang di zaman Rasulullah itu kan nilai-nilai filosofis dari hijrah itu kan perubahan dari tidak baik menuju yang baik gitu ya. Lebih spesifik lagi kan dari kondisi yang tidak islami menuju kondisi yang islami, kan seperti itu. Nah, kalau kemudian dikaitkan dengan kondisi kekinian negeri kita, yang kita sebut sebagai banyaknya keterpurukan, banyaknya keburukan ya, misalnya tentang ekonomi tadi itu ya, yang tidak beranjak membaik ya, mungkin karena pandemi 2 tahun ini, kemudian perilaku-perilaku koruptif, kemudian kemiskinan, gitu ya. Dan cukup banyak juga sebenarnya catatan yang bisa kita sampaikan ya. Dan ini dirasakan juga oleh masyarakat pada umumnya gitu. Maka dari sini tentu negeri kita ini sesungguhnya belum melakukan hijrah, gitu. Belum melakukan satu proses transformasi gitu. Padahal kan spirit hijrah ini mestinya menjadi inspirasi bagi bangsa ini gitu. Nah, oleh karena itu, kalau kita bicaranya perspektif Islam, karena istilah hijrah ini sebenarnya sangat erat hubungannya dengan proses perpindahan Rasulullah dari Mekah, yang Mekah itu menjadi satu gambaran kondisi yang tidak Islami gitu ya, kemudian menuju Madinah yang itu Islami, maka
yang kalau kita sebut tadi misalnya soal ekonomi, itu kita belum berhijrah, itu memang mestinya yang disebut dengan hijrah ekonomi, itu ya dari, kalau Ibnu Qayyim kan sebutkan dari menuju, itu kan berarti dari kondisi ekonomi yang kapitalistik gitu kan, menuju ekonomi yang islami gitu. Dari kondisi koruptif, di mana banyak pejabat yang korupsi, itu menuju individu yang lebih jujur, individu yang amanah, individu yang tanggung jawab, individu yang punya integritas. Kan di situ kan sebenarnya. Jadi tentu ada dua sisi ini ya, ada sisi individual, juga ada sisi sosial dalam arti sistemik itu. Maka kita bisa sebutkan bahwa dalam konteks dua hal, individu maupun negeri kita ini pada umumnya, berarti individunya masih koruptif juga berarti belum berhijrah gitu ya. Ekonominya juga terpuruk berarti belum berhijrah juga. Berarti negeri kita secara umum dengan kondisi terpuruk hari ini kita sebut belum berhijrah. Gitu Mas Nanang. Ya, belum berhijrah. Luar Ya. biasa. Baik, Dokter. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Risalah At-Tabukiyah menguraikan ada dua jenis hijrah, yakni hijrah bil jism dan hijrah bil qalbi, hijrah fisik dan juga hijrah dengan hati menuju Allah dan Rasul-Nya. Nah, bagaimana visualisasi hijrah fisik dan hati dalam konteks saat ini, Prof? Ya, Dokter. Nah, ini lebih spesifik ya berarti ya tentang pendapat Ibnu Qayyim itu ya. Itu kan kata kuncinya ada dua ya. Jadi min ila itu ya, dari menuju. Berarti dari satu kondisi menuju kondisi yang lain gitu. Ibnu Qayyim kan menegaskan di situ bahwa yang namanya hijrah fisik itu kan dirunut kepada sejarah Rasulullah, itu kan memang ada perpindahan fisik ya, perpindahan tempat kan ya, dari Mekah ke Madinah. Mekah saat itu menjadi kita sebut sebagai negeri kufur gitu ya, menuju negeri Islam di Madinah dengan indikator penerapan hukum-hukum Islam oleh Rasulullah itu. Sementara di Mekah dulu Rasulullah itu kan, walaupun Rasul itu lahirnya di Mekah, tapi faktanya waktu itu kan kita sebut sebagai zaman jahiliyah ya, kondisi jahiliyah, sistemnya jahiliyah kan waktu itu kan, penyembahan berhala masih banyak di sana, kezoliman di mana-mana, Rasulullah sendiri dimusuhi di situ, belum melakukan hijrah fisik kan gitu kan. Nah, ini kemudian menjadi menarik kalau kita coba visualisasikan dalam konteks kekinian, itu kan kalau hijrah fisik berarti kita mau pindah kemana? Berarti kan kita harus pindah kepada negeri yang islami. Nah, sementara dulu di zaman Rasulullah yang namanya Madinah itu disebut Islam itu kan karena ada penerapan Islam secara kafah. Nah, kalau sekarang ini kan belum ada negeri yang menerapkan Islam secara kafah. Jadi mau pindah kemana kalau sekarang ini? Kalau secara konteksnya fisik itu, maka kalau konteksnya fisik tentu bahkan kita menyebutnya bahwa kondisi hari ini itu di semua bentuk lingkungan tuh bahkan nggak islami gitu ya. Bahkan di tempat di sekolah, di lembaga pendidikan juga bahkan banyak tawuran gitu ya. Di masyarakat juga ada LGBT. Artinya kondisi kita kalau secara fisik ini nggak bisa untuk hijrah ini, kalau fisik ini sebenarnya kita ini mau pindah kemana. Hampir semua tempat hari ini tuh bermasalah di negeri kita, mau apalagi di luar negeri gitu ya. Dengan adanya kebebasan berekspresi, kebebasan bertindak, kebebasan berpikir, itu bahkan kehidupan sosial dan kehidupan budaya ini luar biasa rusak gitu ya. Ada kerusakan-kerusakan di semua aspek kehidupan hari ini. Maka di dalam konteks fisik ini tentu idealnya memang kita meninggalkan lingkungan-lingkungan yang buruk itu menuju lingkungan yang baik gitu ya. Itu memang idealnya seperti itu. Kalau kita merujuk kepada bagaimana Rasulullah melakukan hijrah fisik, maka hari ini tentu ada kompleksitas di situ, ada kesulitan-kesulitan. Karena lingkungan sosial kemasyarakatan hari ini kan dibentuk oleh sistem sekuler, sehingga
masyarakat itu mengalami satu ketakutan ya. Orang tua juga takut kalau anaknya itu apa namanya hidup di luar, bahkan di sekolah gitu. Nah, ini memang menjadi satu problem yang apa namanya cukup memprihatinkan kalau dari sisi fisik gitu ya. Tapi yang kedua mungkin bisa dilakukan kalau yang kedua yaitu hijrah batin gitu, hijrah hati atau hijrah pikiran gitu ya. Di mana hijrah pikiran ini kan Ibnu Qayyim juga menjelaskan eh, berpindah menuju Allah gitu ya, berpindah menuju Allah. Yang tadinya itu tidak cinta Allah menjadi cinta Allah, yang tadinya itu tidak menyembah Allah menjadi menyembah Allah, yang tadinya mengingkari Allah menjadi tunduk kepada Allah, yang tadinya beribadah itu selain kepada Allah menjadi ibadah kepada Allah, yang tadinya itu apa namanya berpraktek hidup itu yang sekuleristik menuju kehidupan yang Islami. Tentu ini bisa dilakukan oleh individu Muslim gitu ya. Tapi lebih penting juga kalau kita lihat tadi kondisi sebelumnya tadi kita bicarakan, maka hijrah hati ini atau hijrah pikiran ini yang paling strategis menurut saya adalah pemimpin gitu Mas. Pemimpin penguasa itulah seharusnya melakukan satu hijrah fikriyah gitu, hijrah pemikiran, hijrah hati gitu. Kenapa begitu? Karena yang tadi kita bicarakan itu kan sebenarnya kondisi keterpurukan satu bangsa itu kan sebenarnya hasil dari sebuah kebijakan pemimpin. Ya kan kata Imam Al-Ghazali kan rusaknya rakyat itu karena rusak pemimpinnya gitu. Nah, pemimpin itu menjadi sangat penting karena kebijakan dia itu kemudian menentukan baik buruknya rakyat gitu. Baik buruknya rakyat itu ditentukan oleh seorang pemimpin gitu. Kalau individu-individu mungkin dengan momentum hijrah ini banyak yang melakukan membuat satu resolusi gitu, resolusi untuk perbaikan diri sendiri, perbaikan keluarga, mungkin begitu ya, pastinya ya, karena kan diperingati ya. Tapi kalau pemimpin, ini efeknya luar biasa. Jadi idealnya memang pemimpin ini melakukan hijrah pemikiran itu dengan membuat satu kebijakan-kebijakan yang Islami. Islam sendiri, ya Allah sendiri itu sangat mencintai seorang pemimpin itu yang adil, sekaligus membenci dan melaknat pemimpin yang tidak adil. Nah, kalau kita lihat tadi kondisi bangsa kita tadi di awal tadi tentang keterpurukan ekonomi, kemudian tentang perilaku koruptif para pejabat, maka idealnya hijrah pemikiran atau hijrah hati ini dilakukan oleh seorang pemimpin dan penguasa. Itu Mas Nanang. Iya, luar biasa, Prof. Nah, dokter, apakah kondisi masyarakat modern saat ini jika dibandingkan dengan kondisi masyarakat jahiliyah pra-hijrah, ini apa ada kemiripan itu? Dan Ya, bahkan apakah dalam beberapa hal justru lebih buruk saat ini? memang ini agak rumit ya karena frase apa jahiliyah modern ini apa namanya ada yang tidak setuju ya dengan istilah itu, ada yang tidak setuju ya karena pada faktanya itu kan banyak umat Islam gitu ya, pada faktanya gitu ya. Tapi kalau kita coba membaca satu buku yang bagus ya dari Profesor Dr. Waskol Ahji ya tentang Sirah Nabawiyah apa dalam perspektif politik gitu ya. Asa membaca di sana memang beliau itu membuat satu gambaran yang bagus ya, yang spesifik ya tentang apa yang disebut dengan jahiliyah. Satu kondisi jahiliyah di zaman dulu itu memang ada berbagai bentuk kezoliman. Di antaranya misalnya kezoliman akidah dengan banyaknya perilaku menyimpang dari sisi ibadah ya penyembahan terhadap berhala gitu. Ada kemudian kezoliman di bidang sosial gitu ya, ada di bidang ekonomi, bahkan ada di bidang pemikiran. Itu semua terjadi di zaman pra-Islam yang disebut jahiliyah itu diceritakan oleh Profesor Waskol Ahji di buku beliau itu. Nah, kalau kita
coba renungkan hari ini misalnya gitu ya. Kan ada kata-kata begini bahwa sejarah itu berulang. Yang benar sebenarnya manusia itu mengulang sejarah, itu yang betul. Nah, itu kalau kita lihat ya, perilaku-perilaku menyimpang di sepanjang zaman kenabian, dari zaman Nabi Adam yaitu sampai Nabi Muhammad SAW, itu kok sekarang tuh terjadi semua gitu. Misal pembunuhan pertama kali di zaman Nabi Adam itu kan pembunuhan ya. Terus LGBT, homoseksual, lesbianisme di zaman Nabi Lut gitu ya. Kemudian kezoliman di bidang ekonomi di zaman sekarang juga muncul gitu ya. Jadi kok bukan mirip, tapi malah lebih parah ya kalau sekarang ini ya. Karena di semua peristiwa yang dialami oleh nabi-nabi yang namanya penyimpangan ya, zaman Nabi Musa dan seterusnya itu ya, yang namanya perampokan, perjudian, kemudian apa namanya pelacuran, kemudian koruptif gitu ya, korupsi, kemudian pencurian, pemerkosaan, LGBT gitu ya. Itu terjadi semua loh hari ini, terlihat sekali semuanya hari ini terjadi. Kalau kita runut dalam konteks ideologis ya, memang dulu yang namanya zaman jahiliyah itu kan zaman di mana akal tidak berfungsi dengan baik. Yang kedua, hukum yang digunakan itu bukan hukum Allah. Kan itu kan sebenarnya esensi dari jahiliyah. Nah, sekarang kan juga begitu sebenarnya, esensi hari ini kan sebenarnya adalah penerapan sekularisme itu. Jadi kita bisa menyebut sebenarnya sekularisme itu ya sebenarnya sistem jahiliyah modern, karena secara esensi itu sama, di mana kebebasan itu diagung-agungkan, kan, kebebasan berekspresi, kebebasan kepemilikan, sehingga menimbulkan kezaliman ekonomi, kebebasan berperilaku, kemudian menghasilkan perilaku-perilaku menyimpang dari LGBT sampai pembunuhan dan seterusnya. Nah, hari ini pembunuhan itu tiap detik bahkan di seluruh dunia ini kan. Nah, kita sebut hari ini mungkin bukan hanya mirip kalau menurut saya, tetapi bahkan lebih parah, mungkin lebih jahiliyah kita sebut seperti itu, dalam makna terjadi sebuah penyimpangan yang diakibatkan oleh menyimpangnya akal ya, kemudian diberikan kebebasannya nafsu, dan juga yang terakhir itu karena sistemnya itu kemudian tidak Islami. Gitu Mas Nanang. Ya, luar biasa. Sistemnya yang tidak Islami. Nah, saat ini terjadi banyak sekali penistaan terhadap ajaran Islam, mulai dari kasusnya si Panji Gumilang dan yang sebelum-sebelumnya gitu ya. Ini kasus ini terus mendera umat Islam. Nah, bagaimana cara agar momen hijrah ini dapat mengubah keadaan negeri ini menuju suasana lebih Islami, lebih damai ya, berada ya Islami, damai dan berada di jalan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita pakai teorinya Ibnul Qayyim tadi sih, berarti ada 3 hal yang harus kemudian dilakukan ya. Yang pertama, hijrahnya para pemimpin tentunya ya, karena ini memang sangat strategik dan karena berhubungan dengan kebijakan gitu ya, maka para pemimpin tuh harus berhijrah dalam arti bertaubat gitu, berlari menuju Allah. Kan ayatnya itu ya, fafirru ilallah, itu kan digambarkan seperti lari karena dikejar oleh binatang buas. Berarti binatang buas itu maksudnya adalah kemaksiatan gitu, lari begitu cepat menuju Allah. Kalau para pemimpin kemudian sadar tentang momentum tahun baru Islam yang namanya hijrah, kemudian merenungkan bagaimana Rasulullah hijrah, bagaimana Rasulullah itu hijrah bukan hanya individu, tetapi hijrah dalam arti yang lebih sistemik gitu kan, dan melakukan satu apa namanya perpindahan orientasi kepada Allah dari orientasi kepada hukum-hukum jahiliyah gitu ya. Ini langkah pertama yang paling strategis kalau menurut saya, karena nanti berhubungan dengan kebijakan-kebijakan yang jauh lebih Islami, sehingga meniadak atau menghilangkan berbagai bentuk kezoliman yang tadi itu. Ini yang pertama. Yang kedua adalah individu ya. Memang individu ini penting juga, karena bagaimanapun rakyat itu kan juga bagian dari kehidupan itu sendiri ya, kehidupan sosial itu sendiri. Maka setiap individu harus membuat satu resolusi yang
strategik juga, merenungkan, merefleksi diri, muhasabah juga apa yang kita lakukan tahun-tahun sebelumnya, terus apa yang akan kita lakukan untuk tahun berikutnya, hari-hari berikutnya, hari ini harus lebih baik dari hari kemarin, gitu. Hari esok harus lebih baik dari hari ini. Kalau sama itu rugi, kalau lebih buruk itu adalah celaka. Itu harus dilakukan oleh individu-individu Muslim gitu. Nah, yang ketiga adalah tentu harus ada gerakan dakwah, memang harus ada proses penyadaran kepada masyarakat, proses penyadaran kepada umat, proses penyadaran kepada penguasa bahkan gitu ya. Karena apa yang kita omongkan ini kan sangat normatif, sangat teoritis. Kita hanya berharap penguasa itu melakukan hijrah, melakukan tobat. Iya, ini kan kita bicarakan di ruangan ini, tapi faktanya kan belum tentu. Nah, karena belum tentu, setiap individu Muslim itu kan punya kewajiban berdakwah ya. Jadi kita harus sampaikan betul momentum hijrah ini, momentum tahun baru ini harus menjadi momentum yang sangat baik bagi pemimpin dan rakyat pada umumnya untuk berhijrah, melakukan satu perpindahan orientasi ya, dari orientasi sekulerisme, orientasi jahiliyah modern ya, menuju orientasi hukum-hukum Allah di semua aspeknya, baik individu maupun kebijakan politik. Saya kira itu, Mas Iya, Nanang. luar biasa. Terakhir, Dok, apa spirit hijrah eh, Rasulullah Muhammad SAW dan para sahabat beliau? Apakah fakta masyarakat dengan kejahilan modern saat ini perlu kita ubah menjadi masyarakat yang Islami, begitu? Ya, memang ini yang paling penting ya sebenarnya ya, kalau kita coba lebih detail lagi kan sebenarnya ya, hijrahnya Rasulullah itu kan ada dua aspek ya. Pertama itu kan hijrah fisik ya, fisik dari Mekah ke Madinah itu satu sisi ya. Di sisi lain kan sebenarnya ada hijrah sistemik sebenarnya, ada hijrah ideologis di situ. Jadi Mekah itu sebagai negeri yang menerapkan hukum jahiliyah gitu ya, menuju negeri Madinah yang menerapkan hukum Islam. Kan ini berarti bukan hanya perpindahan fisiknya, tapi Rasulullah kemudian membangun satu peradaban baru berbasis Islam dan meninggalkan peradaban lama berbasis jahiliyah. Berarti ini kan benar hijrah sistemik, hijrah ideologis. Nah, hijrah ideologis ini kan hasilnya apa? Hasilnya adalah peradaban Madinah, peradaban Islam di Madinah. Berarti spirit Rasulullah dan para sahabat itu sebenarnya adalah hijrah peradaban berbasis perubahan sistem dengan landasan ideologi Islam sebenarnya. Kalau kita mau lebih detail itu seperti itu, lebih tajamnya itu seperti itu. Kalau ini yang kemudian dijadikan sebuah spirit hijrah, maka ini satu pekerjaan besar bagi negeri kita ini. Sehingga nanti yang namanya tahun baru hijriah itu bukan hanya momentum ritualistik dengan apa Mas Nanang waktu kecil kita itu bawa obor gitu ya, bawa obor keliling kampung kan gitu ya, kemudian ada pengajian-pengajian, ada senang-senang gitu ya. Yang penting jangan seperti di Jawa ya, di kampung saya itu namanya satu Muharram itu disebut satu suro. Zaman kecil saya satu suro itu di apa dikesankan itu serem itu zaman saya nggak tahu sekarang masih ada apa enggak gitu, itu juga harus ditelusuri juga dari mana ini ya, kalau satu Ya, surat kenapa dikesankan ini. Saya kira mungkin ada apa namanya istilahnya pengaruh dari luar juga ini supaya hijrah supaya satu Muharram ini tidak diperingati gitu kali ya, jadi ditakut-takuti gitu, jadi namanya monsterisasi gitu kan. Nah, karena itu menjadi sangat penting ya apa yang disebut dengan kesadaran kolektif bangsa ini ya, untuk membawa negeri kita ini memanfaatkan momentum hijrah itu bukan hanya individual ya, bukan hanya ritualistik, tetapi juga harus sistemik dan ideologis menuju peradaban Indonesia ini berbasis Islam. Ini luar biasa sebenarnya pekerjaan ini, dan
tentu ini membutuhkan banyak komponen ya, terutama pemimpin ya, kemudian rakyat, para ulama, semua komponen bangsa ini harus bekerja sama bersama-sama melakukan satu hijrah sistemik, hijrah ideologis ya, dari kapitalisme sekuler demokrasi, komunisme, ateisme, itu semua adalah harus ditinggalkan menuju Allah. Fafiru ilallah, kembalilah kepada Allah, artinya sistem Allah, Islam, ideologi Islam, dan peradaban Islam. Sebagaimana Rasulullah telah membangun peradaban Islam di Madinah, dimulai oleh beliau, kemudian sampai terus tegak berdiri sampai 1400 tahun ya, dengan tegaknya daulah Islam, daulah khilafah Islamiyah itu ya, sampai runtuh tahun 1924 di Turki, dan sekarang kita 100 tahun runtuh kan begitu ya. Nah, ini harus dikembalikan lagi. 100 tahun harus kita kembalikan lagi. Jangankan 100 tahun, 3 hari tidak ada pemimpin bagi umat Islam itu sudah tidak boleh. Itulah kenapa wafatnya Rasulullah itu yang pertama kali yang diatur adalah pengganti Rasulullah sebagai seorang khalifah di situ. Nah, karena itu penting sekali konsepsi khalifah di dalam Al-Quran itu kemudian dikejawantahkan di dalam sistem. Jadi ada menteri, ada kementerian gitu, ada khalifah berarti ada khilafah. Nah, ini satu-satunya sistem yang menaungi peradaban Islam itu, bukan kapitalisme, bukan demokrasi, bukan sekularisme, apalagi komunisme. Ini yang disebut dengan inspirasi dari hijrahnya Rasulullah dan para sahabat adalah hijrah sistemik, hijrah ideologis, dan hijrah peradaban. Transformasi peradaban menuju negara Islam yang diridhai Allah Subhanahu wa taala, yang akan menyebarkan rahmat bagi alam semesta, menghilangkan seluruh kezoliman di seluruh dunia, karena Islam itu rahmat bagi alam semesta. Begitu Mas Nanang. Baik, luar biasa. Terima kasih Dr. Ahmad Sastra atas pemaparannya. Baik, semoga dokter sekeluarga senantiasa dilindungi oleh Allah dan jadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin ya rabbal alamin. Baiklah pemirsa Khilafah yang dirahmati Allah, demikianlah program Kabar Petang kita pada kesempatan sore hari ini. Insya Allah akan kita lanjutkan di pertemuan-pertemuan di program-program yang akan datang. Ya, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Semoga menjadi kebaikan bagi kita di dunia maupun di akhirat nanti. Saya Nasiawan undur diri, sampai jumpa di lain kesempatan, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.